Salam sejahtera bagi kita semua dan umat sedharma. Terima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, welas asih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari kedua Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Hosea mendapatkan kesempatan berajar dan mengikat jodoh yang baik bersama umat sedharma semua. Pada kesempatan ini, Hosea dan para umat semua belajar Luni, Liren Pian, Di Qi Chang, Kitab Suci Luni, Bab Liren, nomor 7. Dalam bab ini menuliskan Zi ye ren zi kuo ye ge yi qi tang huan gu se zhe ren yi. Arti dari bab ini adalah Nabi Konfusius bersabda, kesalahan seseorang itu biasanya berhubungan dengan sifat atau karakternya. Oleh karenanya, dengan mempelajari kesalahannya, dapat diketahui apakah ia seseorang yang berkebajikan. Dahulu, Nabi Konfusius memberikan cara yang sangat khusus untuk mengenali seseorang, yaitu memahami seseorang dengan mengamati kesalahannya. Metode yang diajarkan Nabi Konfusius memiliki ketepatan yang tak terduga dan terkadang lebih efektif daripada metode memandang orang dengan penampilan atau dengan metode berteman. Nabi Konfusius dengan pengalamannya dan mengajar begitu banyak murid memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa orang dapat menyembunyikan hati mereka sendiri melalui perilaku, tetapi sulit untuk menyembunyikan kebaikan dan kejahatannya bila dalam keadaan emosional, dan bila dalam keadaan senang, maka akan keluar karakternya yang menonjol. Nabi Konfusius berkata, untuk memahami seseorang dengan baik, amatilah perbuatannya, cari tahu tentang masa lalunya, dan perhatikan ketika ia sedang dalam kesusahan. Mana mungkin seseorang menyembunyikan sifat dirinya yang sebenarnya? Kenapa manusia bisa begitu kompleks karakternya? Ini dikarenakan dalam diri manusia ada 3 elemen, dan masing-masing elemen terdiri dari 5 unsur. Elemen yang pertama adalah 5 sifat mulia, dan 5 sifat mulia terdiri dari: pertama, welas asih; kedua, kebenaran; ketiga, tata susila; keempat, kearifan; kelima, kepercayaan. Elemen yang kedua adalah 5 unsur. 5 unsur pertama adalah logam. Logam mewakili sifat kaku dan keras. Unsur kedua, kayu. Kayu mewakili sifat keuletan dan kreativitas. Unsur ketiga, air. Air mewakili sifat fleksibel
dan mudah beradaptasi. Unsur keempat, api. Api mewakili sifat berani, pemarah, ambisius, cerdas. Unsur kelima adalah tanah. Tanah mewakili sifat yang stabil, pendiam, tenang, santai, berhati-hati. Dan elemen yang ketiga adalah 5 sifat duniawi. 5 sifat duniawi terdiri dari pertama, kebahagiaan, kedua, kemarahan, ketiga, kesedihan, keempat, keinginan dan nafsu, kelima, kesenangan. 3 elemen yang terdiri dari unsur-unsur ini banyak mempengaruhi karakter seseorang. Bila sifat mulia yang ditonjolkan, maka karakter yang baik yang akan muncul. Bila sifat duniawi yang ditonjolkan, maka karakternya itu bisa berubah-ubah. Kadang senang, kadang marah, kadang sedih, dan kadang bahagia. Orang awam perilakunya suka berubah-ubah. Kadang bisa baik, kadang suka marah. Perilaku bisa diubah-ubah sesuai keadaan. Tetapi, karakter yang buruk susah diubah, karena sudah seperti mendarah daging. Hal yang bisa merubah karakter buruk adalah dengan kejadian yang sangat luar biasa, seperti mendapatkan ujian atau cobaan yang berat, dan menyadarinya, serta mau bertobat. Dengan begitu, baru bisa merubah karakter yang buruk. Nabi Lao Tse berkata, unsur air mempunyai karakter yang paling mulia, karena memberikan kehidupan kepada semua, tanpa bersaing, dan selalu berada di tempat yang paling rendah, yang tidak disukai orang. Dalam menilai seseorang, kita harus benar berhati-hati, sehingga tidak terjadi salah paham, sehingga menimbulkan kekacauan. Dalam menilai kesalahan, ada 2 tipe yang harus dipahami, dan tidak semua bisa disamaratakan. Tipe pertama, orang yang ahli dalam bidangnya, tetapi lalai dalam mengerjakan pekerjaannya. Berarti, ini adalah murni kesalahannya, dan orang tersebut boleh dikritik dan disalahkan. Contohnya, seorang petani dan kerjaannya sehari-hari adalah membajak sawah. Kemudian, dia tidak tahu cara memegang cangkul yang benar dan cara membajak sawah yang benar. Petani tersebut hanya membajak sawah dengan melihat cara petani yang lain, tanpa bertanya cara yang benar. Maka petani ini bisa kita salahkan dan layak dikritik. Tipe kedua, orang yang bukan keahliannya dan melakukan kesalahan dalam mengerjakannya. Berarti ini bukan murni kesalahannya, dan orang tersebut tidak boleh dikritik dan disalahkan, tapi bisa dibimbing. Contohnya, seorang petani yang disuruh membangun rumah, dan dalam melaksanakan terjadi banyak kesalahan. Walaupun rumahnya terbangun, tetapi tidak kokoh, dan orang tersebut tidak boleh disalahkan karena bukan bidangnya. Dalam menilai sesuatu, kita harus berpandangan luas dan jangan semua disamaratakan. Menyalahkan orang atas kesalahannya
harus melihat apakah ini tanggung jawabnya. Bila bukan tanggung jawabnya dan ia hanya membantu dan diminta untuk membantu, dan terjadi kesalahan, maka ini bukan kesalahannya. Ini bisa dimaafkan. Orang yang ditugaskan dalam melaksanakan tugas, tetapi tidak menjalankannya dengan baik, dan meminta orang lain untuk melaksanakannya, dan terjadi kesalahan, maka orang yang ditugaskan ini yang bisa disalahkan. Seseorang harus dengan kearifan. Bila meminta orang lain mengerjakan sesuatu, harus tahu karakter orang tersebut. Kita meminta seseorang melakukan tugas, dan orang tersebut masih dalam tahap belajar, maka kita tidak bisa menuntut terlalu banyak. Karena dengan menuntut yang banyak, malah akan membebani tugasnya. Pada masa modern ini, orang lebih menghargai bakat daripada karakter. Seperti orang yang pintar tetapi egois, tidak memiliki karakter yang baik, sehingga hanya mementingkan keuntungan diri sendiri. Dengan keegoisan, orang akan melakukan kesalahan. Meskipun ia adalah seorang teman, tetapi ia melakukan seolah-olah itu baik untuk orang lain. Padahal ia memaksakan keinginan kepada orang lain. Dalam kitab Tao Te Ching, Nabi Lao Tse menuliskan, sebagai umat manusia, kita harus kurangi ego dan hanya mempunyai sedikit keinginan. Bila bisa, maka pencuri dan perampok tidak akan ada lagi. Dengan menyadari hukum alam, bila manusia tahu cukup, tidak akan membuat dirinya terhina, dan tahu batas, maka bisa terhindar dari bahaya. Tidak ada bencana yang lebih besar daripada merasa diri belum cukup. Tidak ada bahaya yang lebih besar daripada keserakahan. Orang bijak berkata, saat kita menanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi saat kita menanam rumput, tidak pernah tumbuh padi. Dalam melakukan kebaikan, kadang-kadang hal yang buruk turut menyertai. Tetapi saat melakukan keburukan, tidak ada kebaikan bersamanya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, tetapi tidak luput dari kesalahan. Orang dahulu berkata, seorang bijak sering salah karena terlalu baik. Kalau orang jahat, sudah pasti salah karena kejahatannya. Seperti ada orang yang baik dan jujur, ingin membantu orang lain yang kesulitan. Tetapi karena dia tidak melihat dengan jelas ketika mau membantu, dan ia menjadi terlalu banyak bicara, sehingga ada kata yang tidak seharus dikatakan, tetapi telah dikatakan. Tentu telah terjadi kesalahan, tetapi kesalahan tersebut datang dari niat yang baik. Seseorang yang egois, ia akan menutupi kesalahannya dan tidak memiliki keberanian untuk mengakui kesalahannya, dan mencari segala macam alasan untuk menutupi kesalahannya. Orang yang bijak membuat kesalahan,
ia tidak akan menutupi kesalahannya, dan dengan berani mengakui kesalahannya, ia berani untuk berubah dan tidak melakukannya lagi, seperti Nabi Yanhui. Nabi Yanhui bila melakukan kesalahan, maka beliau tidak akan melakukan kesalahan tersebut untuk kedua kalinya. Demikian pembahasan Lunyi sampai di sini. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf dari para umat semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan bimbingan dari para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan bisa terhindar dari bencana dan mara bahaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.